Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya memerintahkan kepadanya agar menyampaikan semua risalahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menjalankan perintah tersebut dengan sempurna. Sebagaimana Allah tuliskan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, surat yang kelima ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Imam Bukhari saat menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad menyembunyikan sesuatu dari apa yang diturunkan Allah kepadanya, sesungguhnya dia telah berdusta. Di dalam firman Allah tadi ada kalimat yang sangat menarik, di mana Allah menegaskan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Maksudnya, sampaikanlah olehmu risalahku, kata Allah. Niscaya aku akan menjadi penjagamu, penolongmu dan pendukungmu, serta memenangkanmu atas musuh-musuhmu. Janganlah kamu takut dan bersedih, tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat menyakitimu. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya ialah dia menjaganya dari kejahatan penduduk Mekah dengan berbagai sarana yang diciptakan olehnya melalui kekuasaan dan kebijaksanaannya yang besar. Pada permulaan masa dakwah,
Allah memelihara Nabi melalui pamannya bernama Abu Thalib. Karena beliau adalah seorang pemimpin yang besar, lagi ditaati di kalangan orang-orang Quraisy. Allah menciptakan rasa cinta secara naluri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kalbu Abu Thalib, tetapi bukan cinta secara syar'i. Seandainya Abu Thalib adalah seorang muslim, niscaya orang-orang kafir dan para pembesar Mekah berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Thalib meninggal dunia, orang-orang musyrik baru dapat menimpakan sedikit gangguan yang menyakitkan terhadap diri Nabi. Tetapi dalam hal kemudian Allah mendatangkan kaum Ansor sebagai penolongnya. Mereka berbaiat kepadanya untuk masuk Islam dan meminta kepada beliau agar pindah ke Madinah. Setelah Nabi tiba di Madinah, mereka melindungi Nabi dari gangguan dan serangan segala kaum. Setiap kali kaum musyrik dan kaum ahli kitab merencanakan keburukan terhadap diri beliau, Allah memberdayakannya dan mengembalikan tipu muslihat itu kepada mereka sendiri. Hal ini tertulis di dalam kitab Tafsirul Quranul Azim karya Ibnu Tasir jilid kelima halaman 285. Inilah salah satu bagaimana Allah menjaga nabinya, menjaga rasulnya yang punya kewajiban menyampaikan amanatnya. Cara yang lain, Allah memberikan bekal berupa mukjizat atau keajaiban. Tentu saja mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi yang terakhir berbeda dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Kalau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya, mukjizatnya berakhir seiring dengan meninggalnya Rasulnya. Nabi Ibrahim misalnya, mukjizatnya dibakar tidak mempan. Dan sekarang Nabi Ibrahim sudah tiada, maka mukjizatnya pun sudah tiada. Nabi Musa dengan tongkatnya dapat berubah menjadi ular, dapat membelah lautan, dapat memancarkan batu hingga keluar airnya. Tapi itu sudah tiada semenjak Nabi Musa tiada. Dan itu berlaku bagi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi Khatamin Nabiyyin? Tentu saja mukjizatnya abadi, tidak akan selesai walau beliau sudah tiada. Baik mukjizat kauniyah maupun mukjizat qauliyah. Mukjizat kauniyah berupa kejadian-kejadian. Ada sebuah riset yang menghitung berapa jumlah mukjizat kauniyah yang pernah terjadi pada diri Nabi. Jumlahnya sedikitnya ada 1000 mukjizat kauniyah. Dan Allah berikan dalam rangka memelihara, menjaga Nabi yang eksis dan konsis menyampaikan amanahnya. Dan mukjizat ini berlaku pula pada umatnya. Maka kalau kita punya kewajiban berdakwah, menyampaikan risalah, maka Allah pun akan memelihara kita, menjaga kita dengan memberikan mukjizat yang dulu Allah berikan kepada Nabi Muhammad, menitis pada umatnya walaupun beliau sudah tiada. Ini pun terjadi di berbagai peperangan. Perang Badar misalnya, sahabat semuanya merasakan betapa dahsyatnya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ketika pasukannya hanya berjumlah 314 mengalahkan 1000 orang kafir Quraisy, dan Allah turunkan 1000 malaikat sesuai dengan jumlah musuhnya. Begitu pula di perang Uhud. Karena orang kafir jumlahnya 3000, Allah pun berjanji akan menurunkan malaikat sejumlah 3000.
Bahkan Allah berjanji kalau disiplin, taat, patuh pada nabinya, 5.000 malaikat, lebih banyak daripada jumlah musuhnya. Sayang sekali di saat-saat Islam sudah menang, menjatuhkan bendera orang kafir, pasukan panah yang ada di Bukit Uhud tidak patuh kepada perintah Nabi, tergiur oleh ghanimah, maka 43 pasukan panah turun, hanya menyisakan 7. Dan Khalid bin Walid sebagai pimpinan pasukan panah sejumlah 200 melakukan manuver sehingga 7 pasukan panah dengan mudah dibunuh. Sehingga serangan balik, Allah pun menarik janjinya tidak menurunkan malaikat yang dijanjikan 3.000 atau 5.000 di perang Uhud. Walau begitu, Allah pun masih memberikan mukjizat ketika perang Uhud, di mana kondisi sudah sangat kritis. Rasul hanya berdua dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, digempur oleh 200 pasukan panah. Nabi bilang kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, lemparkan apa saja yang kamu ada." "Ya Rasul, kami hanya memiliki 20 panah." Kata Nabi, "Lemparkan saja." Sa'ad bilang, "Bagaimana caranya ya Rasul? Tidak punya busur." "Lemparkan saja," kata Nabi. Maka Sa'ad begitu saja melemparkan anak panahnya, dan setiap panah menembus orang-orang kafir, sehingga 20 orang kafir mati seketika dengan anak panah tanpa dilepaskan dengan busur. Bahkan ada anak panah yang tidak ada runcingnya. Bahkan ada anak panah yang sekali menembus musuh yang lain. Jadi satu panah bisa menembus 2 orang. Itu kalau bukan mukjizat, apalagi namanya. Allah berikan ketika kondisi sedang mendesak, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga begitu. Nabi Ibrahim ketika hendak dibakar bisa melarikan diri, tetapi tidak melakukannya. Beliau pasrah kepada Allah. Dalam kondisi terdesak, Allah turunkan mukjizat hingga dibakar tidak membara. Nabi Musa bisa melarikan diri, tapi dalam kondisi terjepit di depan laut, di belakang Fir'aun, Allah turunkan mukjizat dengan tongkatnya dapat membelah lautan menjadi 12 jalur, sebagaimana jumlah Bani Israel yang diajak pergi berdakwah menyeberangi lautan. Nabi Muhammad pun begitu. Ketika Ubaidillah, ada orang kafir ketika di Mekah selalu pamer di hadapan Nabi. Tidak pakai Nabi, tidak pakai Rasul. "Ya Muhammad, inilah kuda perangku." Pamer. "Inilah pedangku, inilah panahku, dan pedang ini besok akan aku pakai membunuhmu ya Muhammad di perang Uhud." Ternyata bertemu di perang Uhud. Nabi dalam kondisi berdarah-darah. Gigi gerahamnya patah, pipinya tertancap 2 besi. Masih saja bertingkah orang kafir ini. Maka Nabi memanggil Ali, "Ya Ali, berikan aku lembing." Begitu Ali memberikan lembing, Rasulullah melemparkan lembing itu kepada orang kafir yang suka pamer itu. Dan terjadilah mukjizat. Ketika Rasul hendak melempar lembing, 50 sahabat di belakangnya terjungkal. Itu menunjukkan betapa kuatnya mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Hendak melemparkan saja, mundur ke belakang, 50 sahabat terjungkal. Maka begitu lembing dilemparkan, hikmah Allah, lembing itu tidak mengenai perut, hanya melecetkan leher sedikit. Di antara topi besi dan baju besi ada celah leher. Dan itu keserempet sedikit, lecet sedikit, darahnya pun sedikit. Tapi orang ini jatuh dan berteriak, "Demi Allah, Muhammad telah membunuhku." Padahal belum meninggal. Hingga orang-orang kafir mengatakan, "Kamu ada apa? Kamu belum meninggal." Tapi orang ini mengatakan, "Demi Allah, andai saja Rasul meludaiku, aku pasti mati." Ternyata benar. Begitu perang usai, kembali ke Mekah, leher yang kena lembingnya Rasulullah, lukanya tidak bisa disembuhkan hingga membusuk dan akhirnya meninggal. Ini juga mukjizat di perang Uhud. Di perang Khaibar juga begitu.
Rasul menghadapi 12 benteng terkuat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Umar gagal, Abu Bakar gagal, tampillah Ali. Dengan mukjizatnya Nabi berikan kepada Ali pintu gerbang seberat 900 kilo yang hanya mampu diangkat oleh 70 pasukan. Ali cukup mengangkat sendirian atas mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Nabi memberikannya kepada Ali hingga mampu menjebol benteng Khaybar. Dan dengan dikuasanya benteng Khaybar inilah Rasulullah mencapai kemenangan yang maha dahsyat, dan hasilnya dapat dirasakan sampai sekarang. Karena ketika itu memang Khaybar negara yang terbesar, negara yang terkaya di dunia, yang memiliki pabrik metal, setiap hari memproduksi senjata, pedang, panah, punya perusahaan sutra. Dan inilah kekayaan yang Allah janjikan ketika terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Barang siapa yang hadir di Hudaybiyah ikut di perang Khaybar, tidak tambah, tidak kurang. Dan Allah janjikan kemenangan bahkan dengan kekayaan. Maka setelah perang Khaybar selesai, setiap pasukan mendapatkan bagian-bagian saham yang diperolehnya. Untuk pasukan kavaleri, Nabi memberikan 2 bagian saham. Dan untuk pasukan infanteri, Nabi memberikan 1 bagian saham. Karena seluruhnya berjumlah 18 saham. Dan kabarnya kekayaannya sampai sekarang masih bisa dirasakan. Kalau hadirin pergi ke Mekah, cobalah bertanya kepada salah satu bank yang ada di Mekah. Ada satu bank di Mekah yang ada rekening masih tertulis dengan nama Utsman bin Affan. Orangnya sudah tiada, rekeningnya masih ada dan bertambah terus. Saldo terakhir dikabarkan jumlahnya 13,5 triliun. Umar bin Khattab setiap bulan rekeningnya bertambah 13 miliar. Sampai sekarang orangnya sudah tiada, rekeningnya masih bertambah terus. Berbeda dengan di tempat kita, orangnya masih ada, rekeningnya sudah 0. Na'udzubillah min dzalik. Itu kekayaan yang Allah sudah berikan. Allah janjikan kepada siapa saja yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan amanat, menyampaikan risalah, Allah pasti melindunginya. Maka kalau ada perintah jihad, sebenarnya tidak perlu ditakuti. Prinsip ketika jihad adalah ajal. Kalau ajal belum datang, walaupun peluru menembus tidak akan mati. Walaupun ditabrak tank tidak akan mati. Walaupun dicambuk tidak akan mati. Walaupun ditusuk pedang tidak akan mati. Kalau belum saatnya ajal. Tapi kalau sudah ajal, meskipun tidak jihad, meskipun di rumah, mati ya mati. Maka pilihlah yang terbaik. Kalau di tempat kita tidak ada jihad, kita tidak pernah merasakan jihad, maka paling tidak kita bisa belajar meneladani Rasulullah, menyampaikan kebenaran walaupun 1 ayat. Balighu anni walau ayah. Dan Allah berjanji akan memeliharanya, menolongnya, melindunginya, termasuk dengan mukjizat sebagaimana Allah berikan kepada para nabi sebelumnya, baik mukjizat kauniyah maupun qauliyah. Nah, yang qauliyah bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain membaca Quran, mengaji dan memahaminya. Mustahil akan mendapatkan mukjizat qauliyah kalau tidak pernah membaca Quran. Maka lewat mimbar yang singkat ini, marilah kita bersama-sama meneladani Rasulullah, menggapai mukjizatnya yang Allah janjikan sampai Islam jaya, sampai Allah memanggil kembali. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik pula. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita mulai dari diri kita sendiri, menurun kepada istri dan anak-anak kita untuk menyampaikan risalah Islamiyah, risalah kebenaran, dalam rangka memelihara, menjaga amanatnya, dan juga mahabbah illa Rasul. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, tentunya sebagaimana kita cinta kepada istri dan anak kita, paling tidak sering menyebutnya, yaitu dengan sholawat. Namun tidak cuma itu, boleh berbanyak-banyak sholawat, tapi jangan sampai melupakan sisi lain sebagai bentuk mahabbah ila Rasul, yaitu menjaganya, memelihara amanahnya dan juga warisannya, ajarannya yang ada di dalam Al-Quran. Mulai dari diri kita, menurun kepada istri dan anak kita, kemudian melebar kepada tetangga-tetangga kita secara berjamaah. Kata kuncinya berjamaah, tidak ada kata sendirian. Maksiat pun sekarang sudah berjamaah, kelitih berjamaah, minum minuman keras berjamaah, merampok berjamaah, judi berjamaah, zina berjamaah. Akankah sholat masih sendirian? Na'udzubillah min dzalik. Sholat pun berjamaah. Berjamaah. Jumatan adalah jamaahnya jamaah. Artinya jamaah ketika Jumatan harus dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, 5 waktu berjamaah, tidak sendirian. Kalau kita bicara resiko, tentu banyak resiko kalau kita sholat sendirian. Berjamaah pahalanya 27. Kalau imam tidak khusyuk, ada makmum menyempurnakannya. Makmum tidak khusyuk, imam menyempurnakannya, sah 27 pahala. Kalau sendirian hanya 1 pahalanya. Kalau sah, bagaimana kalau tidak sah? 0. Maka paling aman adalah berjamaah. Mana mungkin kita menegakkan kebenaran, mana mungkin kita jihad kalau sendirian. Berjamaah, maka Allah akan menolongnya. Allah mengirim pasukan, mengawal pasukan-pasukan langit yang tidak kelihatan. Itu yang kita harapkan, kita usahakan, kita ikhtiarkan, dan juga dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.